Suara pengamen tua itu membuat hatiku bergetar hebat. Setiap bait lagunya seakan membawa aku kembali ke masa kecil. Mataku tak bisa lepas dari wajahnya. Garis keriputnya, caranya menunduk, bahkan nada suaranya, terlalu mirip dengan seseorang yang selalu kucari bertahun-tahun. Ayah. Tapi, apakah mungkin? Kenapa ia kini menjadi pengamen di pinggir jalan? Sahabat, sebelum kita lanjutkan kisah ini, tekan tombol like sebagai bentuk doa agar siapapun yang sedang mencari anggota keluarganya yang hilang, bisa dipertemukan kembali oleh Allah dengan cara yang indah. Namaku Nadia. Usia 24 tahun. Dari luar, hidupku mungkin terlihat sempurna. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar di Jakarta, dengan jabatan yang cukup tinggi untuk perempuan seusia aku. Setiap pagi aku berangkat dengan mobil pribadi, mengenakan setelan kerja rapi, dan tersenyum pada rekan-rekan yang menyapaku. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang tidak pernah bisa terisi. Luka lama yang kututup rapat, tapi diam-diam selalu berdetak pelan, seperti jam rusak yang tak bisa diperbaiki. Luka itu bernama kehilangan ayah. Aku masih ingat jelas malam itu, malam ketika segalanya berubah. Aku berumur 8 tahun. Hujan turun deras, petir menyambar-nyambar, dan aku meringkuk di pelukan ibu menunggu ayah pulang. Biasanya, ayah selalu datang sebelum azan maghrib. Tapi malam itu, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Aku ingat ibu berjalan mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya tegang, matanya terus menatap pintu. Aku yang kecil hanya bisa bertanya dengan polos, "Bu, ayah kenapa belum pulang?" Ibu menjawab dengan suara bergetar, "Mungkin ayah lembur, Nak." Tapi aku tahu, itu hanya cara ibu menenangkan diri sendiri. Keesokan paginya, ayah tidak juga muncul. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Orang-orang mulai bertanya. Beberapa tetangga bilang mungkin ayah kabur. Ada pula yang bilang ayah terlibat masalah besar. Aku masih terlalu kecil untuk memahami semua itu, tapi aku mengerti satu hal. Sejak hari itu, rumah kami tidak pernah sama lagi. Ibu berjuang sendirian membesarkan aku. Ia bekerja dari pagi sampai malam, berpindah-pindah pekerjaan demi menafkahi kami. Aku tumbuh menjadi anak yang belajar mandiri lebih cepat dari teman-teman sebayaku. Setiap kali melihat anak lain menggandeng ayahnya ke sekolah, ada rasa iri yang sulit kuungkapkan. Rasanya seperti menonton film keluarga bahagia, sementara aku hanya penonton dari luar jendela. Aku selalu berkata dalam hati, ayah pasti akan kembali. Ayah nggak mungkin ninggalin aku. Waktu terus berjalan, tapi bayang-bayang ayah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku mendengar lagu yang dulu sering ia nyanyikan untukku, dadaku terasa sesak. Ia punya kebiasaan aneh. Sebelum mulai bernyanyi, ia selalu menggaruk telinga kirinya sebentar. Lalu suaranya mengalun lembut, membuatku cepat tertidur dalam pelukannya. Kenangan kecil seperti itu terus melekat kuat di ingatan, seolah menolak pudar meski tahun demi tahun bergulir. Ketika remaja, aku mulai memberanikan diri bertanya pada ibu tentang kepergian ayah. Namun jawaban ibu selalu sama. "Sudahlah, Nak. Ayahmu pergi karena masalah pekerjaan. Yang penting, kamu harus kuat." Tapi dari sorot matanya, aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Ada kepedihan yang tak pernah tuntas. Aku sering memergoki ibu diam-diam menatap foto keluarga kami, lalu menghapus air matanya cepat-cepat begitu aku datang. Seiring bertambahnya usia, keinginanku untuk mencari ayah semakin besar. Namun aku tidak tahu harus mulai dari mana. Informasi yang kumiliki sangat terbatas. Semua dokumen lama seperti rekening, surat, atau catatan ayah sudah lama disimpan ibu di tempat yang hanya dia yang tahu. Aku hanya punya foto kenangan dan ingatan samar. Tapi jauh di dalam hati, aku yakin ayah tidak pergi karena keinginannya sendiri. Ada sesuatu yang belum terungkap. Setelah lulus kuliah, aku memutuskan untuk bekerja di Jakarta. Selain ingin mandiri, aku juga berharap, entah bagaimana, takdir akan mempertemukan aku dengan ayah di kota besar ini. Mungkin lewat sebuah pertemuan tak terduga, atau seseorang yang mengenalnya. Aku selalu berdoa dalam sujudku, "Ya Allah, jika ayahku masih hidup, tolong pertemukan kami dengan cara MU." Aku tidak meminta kemewahan, aku hanya ingin memeluknya lagi walau sekali. Doa itu kuucapkan berulang-ulang, bahkan ketika aku mulai sibuk dengan karir dan kehidupan dewasa. Meski begitu, kehidupan profesional menuntutku untuk terlihat tegar. Di kantor, aku dikenal sebagai perempuan muda yang cekatan, berani mengambil keputusan, dan jarang menunjukkan emosi.
Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, setelah semua kesibukan berakhir, aku sering duduk sendirian di balkon apartemen, memandangi langit Jakarta yang penuh lampu, sambil membayangkan, di mana ayah sekarang? Apakah ia sehat? Apakah ia pernah rindu padaku seperti aku merindukannya? Ada momen-momen kecil yang selalu mengingatkanku padanya. Seorang pengamen jalanan yang lewat sambil menyanyikan lagu lawas, seorang bapak-bapak yang berjalan dengan gitar di punggungnya, atau bahkan aroma hujan di malam hari, semuanya seperti potongan puzzle masa lalu yang entah kapan bisa tersusun utuh. Dalam setiap bayangan itu, ada satu keyakinan yang tidak pernah padam. Suatu hari, aku akan menemukannya. Entah bagaimana caranya, entah kapan waktunya. Malam itu, setelah pulang kerja, aku duduk termenung di kamar. Angin dari jendela berhembus pelan, membawa aroma hujan pertama bulan itu. Sejenak aku memejamkan mata, membiarkan ingatan masa kecil membanjiri pikiranku. Suara tawa ayah, pelukannya, dan nyanyian yang menenangkan, semuanya terasa begitu hidup, seolah ia sedang berdiri tepat di belakangku. Dan tanpa sadar, air mata hangat menetes di pipiku. Aku berbisik pelan, "Ayah, aku masih di sini. Aku masih mencarimu." Aku tidak tahu bahwa doa dan kerinduan itu, sebentar lagi akan dijawab dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Sore itu, langit Jakarta mulai menggelap perlahan. Awan kelabu menutupi mentari, menyisakan cahaya redup yang temaram. Aku baru saja keluar dari kantor setelah rapat panjang yang menguras tenaga. Dalam kepenatan itu, aku hanya ingin cepat sampai rumah dan merebahkan badan. Namun, takdir punya rencana lain. Jalan yang biasanya kulalui dengan lancar tiba-tiba macet total. Klakson mobil bersahutan, suara teriakan sopir ojek terdengar dari berbagai arah. Aku terjebak di jalan kecil dekat pasar, tepat di sisi deretan ruko tua yang temboknya mulai pudar. Aku menghela napas panjang, mencoba bersabar. AC mobilku perbesar, lagu dari radio ku dengarkan sambil memejamkan mata. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada suara lain yang perlahan menembus kebisingan. Suara itu lirih namun jelas, suara petikan gitar tua dan nyanyian pelan yang begitu familiar. Aku membuka mata dan mematikan radio, memastikan aku tidak salah dengar. Di seberang jalan, berdiri seorang pengamen tua. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, baju lusuh yang menempel di tubuhnya tampak kebesaran. Tapi bukan penampilan itu yang menarik perhatianku. Suaranya, suara itu seperti mengoyak ruang waktu dan menyeretku kembali ke masa kecil. Lagu yang ia nyanyikan bukan lagu sembarangan. Itu lagu kesayangan ayah. Lagu yang selalu ia dendangkan ketika menemaniku tidur. Tanganku gemetar saat secara refleks menurunkan kaca jendela mobil. Suara pengamen itu kini terdengar jelas. Nada-nadanya mungkin sudah tidak seindah dulu, ada getar dan parau karena usia. Tapi ada kehangatan, kehangatan yang sangat kukenal. Seperti selimut di malam hujan. Seperti tangan ayah yang mengusap rambutku setiap kali aku ketakutan saat petir menyambar. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku memperhatikan wajahnya lebih seksama. Garis-garis keriput menandai perjalanan hidup yang panjang. Alisnya tebal, matanya redup namun tajam, dan sesekali ia tersenyum kecil pada anak-anak kecil yang lewat memberi receh. Senyuman itu, aku mengenalnya. Senyum yang dulu menyambutku setiap kali aku pulang sekolah, saat ayah mengangkatku tinggi-tinggi lalu tertawa lepas. Aku menggenggam setir mobil kuat-kuat. Rasanya seperti tubuhku menolak untuk percaya, tapi hatiku berteriak sebaliknya. Itu, ayah! Bisikku pelan tanpa sadar. Sebuah perasaan campur aduk menyeruak. Rindu, haru, takut, ragu, semuanya jadi satu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin sosok yang selama ini kucari bertahun-tahun kini berdiri di depanku, sebagai pengamen tua di pinggir jalan? Mobil-mobil di belakang mulai membunyikan klakson. Aku tersadar, posisiku membuat arus macet semakin parah. Dengan tergesa, aku meminggirkan mobil ke tepi jalan, tak peduli pada pandangan orang. Mataku tak lepas dari pria tua itu. Aku memperhatikan setiap gerakannya, cara ia menggaruk telinga kiri sebelum mulai menyanyi. Dadaku langsung terasa sesak. Itu kebiasaan khas ayah. Angin sore membawa aroma tanah basah dari hujan gerimis yang baru turun. Aku duduk di dalam mobil dengan jendela terbuka, membiarkan suara nyanyiannya mengalun masuk. Setiap lirik lagu bagai pisau yang mengiris lapisan demi lapisan hatiku. Kenangan masa kecil berdatangan tanpa permisi. Malam-malam penuh tawa, pelukan hangat, suara gitar yang menenangkan. Semuanya terasa begitu nyata. Aku ingin keluar. Aku ingin berlari dan memeluknya. Tapi,
Kakiku seperti tertancap ke lantai mobil. Ada ketakutan besar yang menahan. Bagaimana jika aku salah orang? Bagaimana jika harapanku hancur lagi? Aku sudah terlalu lama menahan rindu ini, terlalu lama membangun dinding pertahanan di dalam hati. Jika dinding itu runtuh, aku tidak tahu apakah aku akan sanggup menanggung kecewanya. Pengamen itu menyelesaikan lagunya dan menerima recehan dari beberapa pejalan kaki. Ia tersenyum hangat, lalu melanjutkan ke lagu berikutnya. Saat matanya menyapu sekitar, sesaat pandangan kami bertemu. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti. Pandangan itu, dalam, teduh, dan entah kenapa membuatku ingin menangis seketika. Ada kilatan aneh di matanya, seperti ia juga merasa mengenalku tapi tak yakin. Aku buru-buru memalingkan wajah, berusaha mengontrol emosi yang mulai mengalir liar. Aku menutup kaca mobil, tapi suaranya masih terngiang-ngiang di telinga. Suara itu menembus semua kebisingan kota, menembus semua lapisan ketegaran yang selama ini kubangun. Aku duduk lama di situ, membiarkan mobilku menjadi saksi bisu pertempuran batin yang tak terlihat. Antara logika dan hati, antara ketakutan dan kerinduan, antara masa lalu dan kenyataan yang kini terpampang di depan mata. Semua terasa begitu tiba-tiba, terlalu mengejutkan. Tapi satu hal pasti, aku tidak bisa mengabaikan suara itu. Saat arus kendaraan mulai kembali bergerak, aku menyalakan mesin mobil. Namun bukan untuk pergi. Aku memutuskan untuk mengikuti perasaan ini. Dalam hati, aku tahu sore itu bukan kebetulan. Entah mengapa, semuanya terasa seperti jawaban pelan dari doa-doa yang selama ini kuucapkan. Dengan tangan yang masih bergetar, aku mengarahkan mobil ke tepi jalan lebih jauh, agar bisa mengamati tanpa menarik perhatian. Dari kejauhan, aku terus memperhatikan sosok pengamen itu sampai hari mulai benar-benar gelap. Dalam diam, air mataku jatuh satu persatu. Rasanya seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang, tapi belum tahu bagaimana menyusunnya kembali. Dan di tengah derasnya arus kendaraan Jakarta yang tak pernah berhenti, hatiku berbisik pelan. Ayah, apa benar itu kamu? Malam itu, kamar apartemenku terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu tidur kuning redup memantulkan bayangan lembut di dinding, namun suasana hening itu tidak membuatku tenang, justru sebaliknya. Hati dan pikiranku seperti sedang terperangkap dalam pusaran kenangan yang berputar tanpa henti. Sejak aku pulang dari jalan pasar sore tadi, bayangan wajah pengamen tua itu terus menghantui setiap sudut pikiranku. Aku berbaring miring di ranjang, menatap langit-langit tanpa fokus. Suara hujan gerimis yang menetes di luar jendela seperti lagu pengantar tidur, tapi kali ini tidak memberi ketenangan. Dalam kepalaku, suara nyanyian pria tua itu terus terulang seperti rekaman rusak. Nada demi nada, lirik demi lirik, semuanya terasa terlalu akrab untuk dianggap kebetulan. Tanganku perlahan terangkat, menyentuh telinga kiriku. Aku teringat jelas, kebiasaan kecil ayah menggaruk telinga kiri sebelum memetik gitar. Itu bukan hal umum. Itu kebiasaan yang unik, yang menjadi ciri khasnya. Aku menutup mata, dan seketika dunia seolah berbalik ke masa kecilku. Aku masih bisa merasakan pelukan hangat ayah saat aku ketakutan karena petir. Masih bisa mendengar suaranya bernyanyi lembut sambil menepuk-nepuk punggungku. Masih bisa mengingat bau tubuhnya, campuran sabun dan keringat setelah seharian bekerja. Dan suara tawanya, suara tawa yang dulu menjadi musik paling indah dalam hidupku. Semua itu menyerbu masuk bersamaan, membuat dadaku terasa penuh, seperti ada sesuatu yang tertahan di sana. Aku bangkit duduk di ranjang, meremas ujung selimut. Apa mungkin, benar dia ayah? Pertanyaan itu terucap lirih, hampir seperti bisikan pada diri sendiri. Aku mencoba berpikir rasional. Dunia ini luas, banyak orang bisa menyanyikan lagu yang sama. Banyak orang bisa memiliki kebiasaan kecil yang mirip. Tapi kenapa rasanya begitu kuat? Kenapa tatapan matanya tadi seolah langsung menembus pertahananku yang paling dalam? Aku berjalan ke balkon, membuka pintu perlahan. Angin malam menyapa wajahku, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan sore tadi. Jakarta di malam hari selalu penuh cahaya, tapi malam ini semua lampu itu terasa kabur. Pikiranku terlalu bising untuk memperhatikan keindahan kota. Aku bersandar pada pagar balkon, menatap kosong ke jalanan di bawah. Dalam benakku, berbagai kemungkinan bermunculan. Bagaimana jika benar itu ayah? Kenapa dia tidak mencariku selama ini? Kenapa hidupnya sekarang seperti itu? Jadi pengamen tua di jalanan? Apa yang sebenarnya terjadi 12 tahun lalu? Ada bagian dari diriku yang marah. Marah karena jika itu benar ayah,
Berarti selama ini ia hidup tanpa mencoba kembali. Tapi di saat yang sama, ada bagian lain dari diriku yang ingin berlari memeluknya, memaafkan semua, dan berkata bahwa aku tidak pernah benar-benar berhenti menunggu. Perasaan itu saling bertabrakan hebat, membuat dadaku sesak. Aku masuk ke kamar lagi, membuka laci kecil di samping tempat tidur. Di dalamnya ada kotak kayu kecil yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Kotak itu berisi kenangan masa lalu, foto keluarga, gantungan kunci tua pemberian ayah, dan kertas lagu yang dulu sering kami nyanyikan bersama. Aku membuka foto itu, foto kami bertiga, ayah, ibu, dan aku kecil yang duduk di pangkuannya. Ayah terlihat gagah dengan kemeja sederhana, dan senyumnya lebar. Ibu berdiri di sampingnya dengan mata teduh, sementara aku tertawa polos di tengah mereka. Tanganku bergetar saat menyentuh wajah ayah dalam foto itu. Ayah, di mana kamu selama ini? Suaraku pecah. Air mata yang sejak tadi kutahan mulai mengalir perlahan. Satu tetes jatuh di foto, meninggalkan noda kecil yang kabur. Aku teringat doa-doaku setiap malam. Berapa kali aku memohon pada Allah agar dipertemukan kembali? Berapa kali aku bermimpi berjalan di sebuah jalan panjang dan melihat ayah berdiri di ujungnya, tersenyum sambil membuka tangan? Dan sore tadi, suara itu, tatapan itu, semuanya terasa seperti jawaban kecil dari langit. Tapi aku masih takut mempercayainya sepenuhnya. Kupandangi foto itu lama sekali, lalu kualihkan pandangan ke jam dinding. Hampir tengah malam. Tapi mataku sama sekali tidak mengantuk. Aku duduk di tepi ranjang, menggoyang-goyangkan kaki gelisah. Rasanya seperti tubuhku ingin bergerak, ingin kembali ke tempat itu, memastikan kebenarannya. Namun logikaku menahan. Besok saja, besok aku akan cari tahu, gumamku dalam hati. Aku memejamkan mata dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan pria tua itu muncul lagi, dengan gitar di tangannya, menyanyikan lagu masa kecilku. Bayangan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Seolah ada sesuatu yang memanggilku, menarikku perlahan untuk mendekat. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya terbaring dalam gelap, dengan hati yang berkecamuk antara rindu dan ragu. Di satu sisi, aku ingin percaya bahwa keajaiban sedang mendekat. Di sisi lain, aku takut keajaiban itu hanya fata morgana yang akan hancur begitu aku mencoba menggenggamnya. Angin malam berhembus pelan lewat jendela yang sedikit terbuka, menggoyangkan tirai tipis. Dalam kesunyian itu, aku kembali berbisik pelan. Ayah, jika itu benar kamu, berilah aku petunjuk. Aku siap mencari. Dan tanpa kusadari, malam itu menjadi malam yang membuka pintu bagi langkah besar yang akan kuambil esok harinya. Tapi untuk saat ini, aku hanya tenggelam dalam lautan kenangan dan doa, memeluk rindu yang selama ini tak pernah padam. Pagi itu, udara Jakarta masih terasa lembab sisa hujan semalam. Dari balik jendela apartemenku, awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut memantulkan kegelisahan yang sejak semalam belum juga mereda. Mataku terasa berat, bukan karena kantuk, tapi karena semalaman aku tak benar-benar tidur. Kenangan, tatapan, dan suara pengamen tua itu terus berputar di kepalaku, seakan menolak pergi. Aku menatap wajahku di cermin kamar mandi. Pucat, dengan lingkar mata sedikit menghitam. Namun di balik kelelahan itu, ada tekad yang perlahan tumbuh. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam dan tenggelam dalam bayangan. Kalau aku benar-benar ingin tahu siapa pria tua itu, aku harus kembali ke sana. Menatap kenyataan, seberat apapun rasanya. Sepulang kerja sore harinya, aku menyetir ke arah jalan pasar tempat aku bertemu pria itu kemarin. Jalanan mulai ramai, suara klakson bersahutan, dan aroma khas pasar, campuran gorengan, tanah basah, dan asap kendaraan, menyergap begitu aku membuka kaca mobil. Aku memarkir mobil sedikit lebih jauh dari lokasi kemarin agar tidak mencolok. Jantungku berdetak semakin kencang saat langkah kakiku mendekati tempat itu. Aku berdiri di tepi jalan, pura-pura membeli jajanan dari pedagang kaki lima. Dari sudut mataku, aku mencari sosok itu, berharap, dan dalam waktu tak lama, aku melihatnya. Pria tua itu. Ia mengenakan baju yang sama seperti kemarin, kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar, celana panjang robek di bagian lutut, dan gitar tua yang digendong dengan tali seadanya. Ia berdiri di tempat yang sama, menyandarkan diri di tiang listrik sambil memetik gitar pelan, seperti menunggu waktu untuk mulai bernyanyi. Dadaku langsung menghangat. Ada sesuatu yang aneh tapi akrab setiap kali aku melihatnya. Ia mulai menyanyikan lagu yang berbeda kali ini, tapi cara ia memetik gitar, intonasi suaranya, bahkan gerakan kecil jemarinya, semuanya membuat waktu seolah berhenti.
Orang-orang lalu lalang tanpa menyadari betapa besar badai yang sedang berkecamuk di dalam diriku saat itu. Aku memperhatikannya lebih dekat, kali ini dengan mata penuh perhatian. Ia menggoyangkan kakinya pelan saat bernyanyi, kebiasaan kecil yang dulu juga dimiliki ayah setiap kali tampil di acara keluarga. Setiap detail geraknya seperti potongan puzzle yang semakin cocok satu sama lain. Aku ingin maju, menyapanya, memanggilnya, "Ayah," tapi lidahku keluh. Tubuhku kaku, seperti sedang berdiri di ambang jurang antara masa lalu dan kenyataan. Aku memutuskan untuk tidak mendekatinya langsung. Naluriku mengatakan, aku butuh waktu. Aku berjalan mengikuti arus orang yang lewat, lalu berhenti di dekat sebuah warung kecil seberang jalan, tempat aku bisa mengamati tanpa menarik perhatian. Dari sana, aku memperhatikannya selama hampir 1 jam. Setiap lagu yang ia nyanyikan, setiap interaksi kecilnya dengan orang sekitar, semuanya kuserap dalam-dalam. Hujan rintik tiba-tiba turun, membuat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Aku ikut menepi ke bawah atap warung, namun mataku tetap terpaku padanya. Alih-alih mencari tempat berteduh, pria tua itu hanya menarik sedikit topi lusuhnya dan tetap berdiri di tempatnya. Tetesan hujan membasahi bahunya, namun ia tidak bergeming. Gitar tua itu terus ia mainkan meski suaranya sedikit terganggu oleh hujan. Pemandangan itu menghantamku dengan kuat. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya pecah pelan. Dalam hujan itu, aku melihat sosok yang rapuh namun kuat. Sosok yang seolah telah melewati banyak badai kehidupan. Entah kenapa, aku merasa seolah sedang melihat ayahku yang dulu ku kenal, seseorang yang tidak mudah menyerah, meski keadaan begitu kejam. Tanpa sadar, langkahku maju 1-2 meter. Tapi kemudian aku berhenti lagi. Keraguan tiba-tiba menyeruak, bagaimana kalau aku salah orang? Bagaimana kalau aku menghancurkan harapanku sendiri? Pertanyaan itu berulang di kepalaku. Aku mundur lagi, kembali ke posisi semula, bersembunyi di balik keramaian pasar. Hujan semakin deras, dan akhirnya pria tua itu berhenti bernyanyi. Ia memeluk gitar tuanya erat-erat, seperti benda paling berharga yang ia miliki. Ia kemudian mulai berjalan perlahan menyusuri gang kecil di samping pasar. Gerakannya pelan, tertatih, tapi ada ketenangan dalam setiap langkahnya. Seolah ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan dan kesunyian. Aku terpaku di tempatku berdiri. Ingin mengikuti, tapi hatiku masih diliputi pertarungan besar. Namun di satu titik, aku tahu aku tidak bisa terus menahan diri. Ada dorongan kuat dari dalam diriku, dorongan yang sama seperti ketika aku kecil dan memeluk ayah erat saat ia pulang kerja. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan melangkah ke arah gang kecil itu, menjaga jarak agar tidak terlihat. Langkahku gemetar, tapi hatiku semakin bulat. Dalam hati, aku berbisik lirih, "Ayah, jika benar itu kamu, biarkan aku mendekat dengan cara yang benar." Hujan yang mengguyur terasa dingin di kulit, tapi dadaku hangat, seperti ada api kecil yang menyala di dalamnya. Malam mulai turun perlahan, dan lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memberi nuansa temaram pada gang sempit yang akan kulewati. Setiap langkah yang kuambil seperti membawaku semakin dekat ke jawaban yang selama ini kucari, tapi juga semakin dalam ke dalam perasaan yang tak pernah bisa kuungkapkan selama bertahun-tahun. Aku berhenti di ujung gang, memperhatikan dari kejauhan bagaimana pria tua itu membuka pagar rumah kecil Reyot dan masuk ke dalamnya. Aku tidak mengikuti lebih jauh malam itu. Aku hanya berdiri di sana, dalam hujan yang mulai mereda, dengan dada sesak dan air mata bercampur air hujan. "Jika memang kamu, Ayah, aku akan kembali," bisikku pelan, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Dalam setiap langkahku, ada campuran ragu dan keyakinan yang perlahan menyatu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa satu langkah lebih dekat pada masa lalu yang selama ini kukunci rapat-rapat. Malam itu hampir tidak bisa kulupakan. Bayangan punggung pria tua itu saat masuk rumah Reyot di ujung gang terus terpatri di kepalaku. Bahkan setelah aku pulang ke apartemen, mengganti pakaian basah, dan mencoba memejamkan mata, gambar itu tetap jelas. Setiap kerutan di wajahnya, langkah tertatihnya, dan cara ia memeluk gitar tua itu seperti pelindung, semua terulang berkali-kali dalam benak. Rasanya seperti sebuah pintu masa lalu sudah terbuka sedikit, tapi aku belum berani melangkah masuk sepenuhnya. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru. Ada dorongan yang tidak bisa aku abaikan lagi. Jika aku hanya diam dan menebak-nebak, aku tidak akan pernah tahu kebenaran. Aku harus melihat lebih dekat, menyaksikan kehidupannya dengan mata kepalaku sendiri. Mungkin dari sana aku akan menemukan jawaban yang selama ini ku cari. Sore itu, selepas kerja,
Aku kembali ke pasar. Hujan tipis turun lagi, seperti mengulang suasana kemarin. Aku memilih berpakaian sederhana, jaket abu-abu, celana jeans, dan topi kecil untuk menyamarkan wajahku. Aku tidak ingin menarik perhatian, hanya ingin mengamati dari jauh. Seperti dugaanku, pria tua itu ada di tempat yang sama, menyanyikan lagu dengan tenang di tengah keramaian. Kali ini aku tidak lama-lama di sana. Begitu ia selesai dan mulai berjalan menyusuri gang kecil, aku mengikuti dari jarak aman. Aku menjaga langkahku pelan, mengikuti ritme kakinya yang tertatih. Setiap langkah membuat jantungku semakin berdebar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Gang kecil itu sempit dan becek. Air hujan mengalir di sela-sela paving yang rusak, bau tanah basah bercampur dengan aroma masakan dari rumah-rumah warga. Lampu jalan remang-remang memberi nuansa sepi yang hampir mencekam. Aku menyusuri gang itu dengan hati-hati sampai akhirnya pria tua itu berhenti di depan sebuah rumah kecil berdinding kayu yang mulai lapuk. Atapnya bocor di beberapa bagian, terlihat dari air yang menetes melalui celah-celahnya. Ia membuka pagar kayu reot dengan bunyi berdecit pelan, lalu masuk ke halaman kecil. Dari balik pagar, aku mengintip. Di dalam rumah itu, lampu minyak kecil menyala temaram, menciptakan suasana hangat meski sederhana. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari dalam, lalu muncullah seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 8 tahun. Bocah itu langsung berlari ke arah pria tua itu dan memeluknya erat. Aku terdiam. Pemandangan itu begitu menyentuh. Pria tua itu membalas pelukan bocah itu dengan lembut, mengusap rambutnya dengan tangan yang kasar tapi penuh kasih sayang. Lalu mereka masuk bersama ke dalam rumah, pintu kayu ditutup perlahan. Aku tetap berdiri di tempat, dadaku terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertahan. Pertanyaan demi pertanyaan berputar dalam pikiranku. Siapa anak kecil itu? Apakah dia cucuku? Anak siapa? Apakah pria tua itu sudah membangun kehidupan baru? Rasa cemburu dan bingung datang bersamaan, walau aku sendiri sadar perasaan itu aneh. Aku bahkan belum memastikan apakah benar dia ayahku, tapi perasaanku sudah seperti anak yang takut kehilangan tempat di hati orang tuanya. Aku memutuskan untuk tetap di sana beberapa saat, berdiri di balik pagar sambil memperhatikan aktivitas rumah itu. Dari celah jendela kecil, aku bisa melihat samar-samar siluet mereka. Pria tua itu duduk di lantai rumah, bocah itu bersandar di pangkuannya sambil tertawa kecil. Ia mengeluarkan gitar tuanya, memetik perlahan, dan menyanyikan lagu anak-anak sederhana. Bocah itu ikut bernyanyi dengan suara cempreng khas anak kecil. Adegan itu menusukku dalam-dalam. Aku hampir tak sanggup menahan air mata yang kembali menggenang. Suara gitar itu, suasana sederhana tapi hangat itu, semua mengingatkanku pada masa kecilku dulu bersama ayah. Seolah aku sedang melihat potongan hidupku sendiri, hanya saja kali ini aku berada di luar jendela, menjadi penonton dari sesuatu yang pernah jadi milikku. Aku mundur beberapa langkah dan bersandar pada dinding gang. Napasku berat, seperti baru saja berlari jauh. Perasaan ini begitu rumit, rindu, sedih, bahagia, canggung, dan bingung bercampur menjadi satu. Aku ingin masuk ke dalam rumah itu, mengetuk pintunya, dan berkata, "Ayah, ini aku." Tapi lidahku seperti terikat. Aku masih takut jika semua ini hanya ilusiku. Waktu terus berjalan. Hujan berhenti, digantikan suara jangkrik malam yang bersahutan. Gang itu semakin sepi, hanya terdengar suara air menetes dari atap rumah reot itu. Dari dalam, samar-samar terdengar suara bocah kecil itu mengucapkan doa sebelum tidur, diikuti suara lembut pria tua itu yang menimpali. Dadaku terasa hangat dan sesak bersamaan. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi malam itu. Namun sebelum benar-benar melangkah, aku menatap rumah kecil itu sekali lagi. Dalam hati, aku berjanji akan kembali. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan mereka. Siapa bocah itu, bagaimana hubungan mereka, dan yang paling penting, siapa sebenarnya pria tua itu. Langkahku meninggalkan gang terasa berat, seakan setiap meter menjauh dari rumah itu adalah perjuangan. Tapi aku tahu, ini baru awal. Aku harus pelan-pelan. Jika memang dia ayahku, aku ingin mendekat dengan cara yang benar, tanpa gegabah. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk, namun satu hal pasti, jarak antara aku dan masa lalu semakin menipis. Aku tidak sadar, sepanjang perjalanan pulang, aku tersenyum kecil meski air mataku belum sepenuhnya kering. Ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan, seperti pelita kecil yang menyala dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa langkahku punya arah.
Malam itu aku pulang dengan hati yang benar-benar campur aduk. Gambaran rumah reot itu, suara bocah kecil yang tertawa, dan sosok pria tua yang begitu hangat terus berputar dalam kepalaku. Aku seperti sedang menonton potongan masa lalu yang hidup kembali di depan mata. Tapi bersamaan dengan rasa haru itu, muncul pula perasaan asing yang sulit dijelaskan, rasa ingin tahu yang semakin membesar, seolah ada sesuatu di balik semua ini yang menunggu untuk ditemukan. Aku duduk di kursi ruang tamu apartemen dengan lampu redup, membiarkan diriku tenggelam dalam pikiran. Suara hujan sisa malam terdengar pelan dari luar jendela. Tanganku meremas gelas air hangat yang sejak tadi tidak tersentuh. Pikiranku melayang ke satu hal yang sudah lama kukubur, malam saat ayah menghilang. Malam yang menjadi titik awal semua kehampaan dalam hidupku. Ibu selalu menutup rapat topik itu. Setiap kali aku bertanya, jawaban yang keluar selalu sama. Ayah pergi karena ada urusan pekerjaan. Tapi caranya mengatakannya selalu membuatku curiga. Ada getar halus dalam suaranya, ada mata yang menghindar setiap kali pertanyaan itu muncul. Seolah ada kebenaran yang terlalu berat untuk diucapkan. Dan malam ini, setelah aku menyaksikan sendiri kehidupan pria tua itu, dorongan untuk mencari jawaban tak bisa lagi kuabaikan. Aku bangkit dan berjalan ke kamar, membuka lemari besar yang sudah jarang kusentuh. Di bagian atas, ada sebuah kotak kayu tua yang selama ini kusembunyikan. Kotak itu berisi beberapa dokumen lama yang sempat kutemukan bertahun-tahun lalu ketika membantu ibu membersihkan rumah lama kami di kampung. Isinya foto-foto keluarga, beberapa surat, dan map berisi lembaran rekening serta catatan-catatan ayah sebelum ia menghilang. Kuteliti satu persatu dengan seksama. Di antara tumpukan kertas itu, ada satu hal yang selama ini tak pernah benar-benar kuperhatikan, laporan keuangan keluarga. Waktu aku masih kecil, tentu saja aku tak paham maknanya. Tapi sekarang, dengan pemahaman orang dewasa, aku mulai menyadari kejanggalan. Ada transaksi besar dalam jumlah yang tidak biasa, dilakukan beberapa minggu sebelum ayah menghilang. Uang dalam jumlah sangat besar tiba-tiba ditarik dari rekening utama keluarga, jumlah yang tidak mungkin ayah gunakan begitu saja tanpa alasan. Aku menatap angka-angka itu dengan dahi berkerut. Transaksi itu dilakukan dalam satu hari, ke sebuah rekening atas nama yang tidak familiar. Nama itu tidak pernah disebut dalam keluarga kami. Aku mencoba mengingat, tidak ada keluarga dekat dengan nama itu, tidak ada rekan bisnis ayah yang pernah ibu ceritakan. Semua ini terasa seperti potongan puzzle yang selama ini disembunyikan. Tanganku mulai bergetar. Apa sebenarnya yang terjadi waktu itu? Gumamku pelan. Rasa rindu yang sejak kemarin menghangatkan hati kini berubah menjadi campuran penasaran dan sedikit kegelisahan. Bagaimana kalau kepergian ayah bukan karena kehendaknya? Bagaimana kalau ada sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar masalah pekerjaan, seperti yang ibu selalu katakan? Aku membuka amplop lain, menemukan surat-surat pribadi ayah. Tulisan tangannya ku kenal dengan sangat baik, tegak, rapi, dan sedikit miring ke kanan. Ada satu surat yang menarik perhatianku, sebuah catatan kecil tanpa alamat penerima. Isinya singkat, tapi membuat bulu kuduku merinding. Jika sesuatu terjadi, jangan salahkan siapapun. Ini satu-satunya cara untuk menjaga kalian tetap aman. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, dengan napas yang semakin berat. Kata-kata itu bukan kata-kata orang yang kabur tanpa alasan. Itu suara seseorang yang terpaksa pergi, mungkin untuk melindungi keluarganya. Mataku mulai berkaca-kaca. Selama ini, aku menahan rindu dan marah pada sosok ayah yang kupikir meninggalkan kami. Tapi bagaimana jika selama ini ia sebenarnya berkorban dalam diam? Aku bersandar di dinding kamar, membiarkan air mata menetes perlahan. Di satu sisi, aku merasakan kesedihan yang begitu dalam, karena menyadari betapa sedikitnya yang sebenarnya ku ketahui tentang malam itu. Di sisi lain, ada kemarahan halus yang mulai tumbuh. Kenapa ibu tidak pernah bercerita? Kenapa aku harus mencari semua ini sendirian, bertahun-tahun kemudian? Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa berhenti. Aku mengeluarkan semua foto keluarga dan mulai memperhatikan satu persatu. Di sebuah foto lama, aku melihat ayah sedang bersama seorang pria muda yang tidak kukenal. Mereka berdua berdiri di depan bangunan yang tampak seperti gudang kecil. Ayah tersenyum, tapi pria itu menatap kamera dengan ekspresi kaku. Di belakang foto itu, ada tulisan tanggal, sekitar 1 bulan sebelum ayah menghilang. Aku tertegun lama memandangi foto itu. Rasa penasaran dalam diriku semakin membara. Semua potongan kecil ini terasa seperti sedang mengarah ke sesuatu yang besar. Ada satu garis merah yang belum kelihatan jelas, tapi aku bisa merasakannya.
Sambil memegang foto itu, aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ayah, apa sebenarnya yang kau hadapi waktu itu? Bisikku lirih. Aku merasa seolah semakin dekat dengan kebenaran, tapi pada saat yang sama semakin sadar bahwa apapun yang akan kutemukan nanti, mungkin akan mengubah segalanya. Aku merapikan semua dokumen dan menyimpannya kembali dengan hati-hati. Namun kali ini, aku tidak menaruhnya lagi di tempat tersembunyi. Aku meletakkannya di atas meja kerja, sebagai tanda bahwa aku siap melangkah lebih jauh. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ketika aku menatap keluar jendela, lampu-lampu kota masih menyala terang. Namun malam itu terasa berbeda. Bukan lagi malam penuh kenangan kosong, tapi malam yang membuka jalan bagi pencarian. Hati kecilku yakin, semua petunjuk ini bukan kebetulan. Ada benang tak terlihat yang sedang menarikku menuju sesuatu yang selama ini disembunyikan dari pandangan mata. Aku menatap foto ayah yang kupajang di dinding. Pandangannya terasa seperti menatap balik padaku, seolah berkata, "Teruskan, nak, kau hampir sampai." Dadaku terasa hangat sekaligus berat. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Justru, aku baru saja membuka lapisan pertama dari rahasia besar keluarga kami. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela apartemen dan menyinari meja kerjaku, tepat mengenai tumpukan dokumen dan foto lama yang semalam kubongkar. Sorot cahaya itu seolah menguatkanku. Setelah semalam menemukan begitu banyak kejanggalan tentang masa lalu ayah, aku sadar, aku tidak bisa lagi hanya berdiri di pinggir dan menebak-nebak. Jika ingin jawaban yang sebenarnya, aku harus bertemu langsung dengan pria tua itu. Bukan sebagai pengamat dari jauh, tapi sebagai seseorang yang berani mencari kebenaran. Selama perjalanan ke tempat itu, hatiku terasa seperti dihimpit dua perasaan besar, ketakutan dan harapan. Takut jika semua dugaanku salah, dan harapan jika ternyata semua keyakinanku benar. Di dalam mobil, aku beberapa kali menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantung yang terasa seperti genderang perang. "Nadia, kamu harus kuat," bisikku pada diri sendiri sambil menggenggam kemudi erat-erat. Sore itu aku kembali ke gang kecil tempat rumah reot pria tua itu berada. Hujan gerimis turun tipis, memberi suasana temaram yang entah kenapa membuat langkahku semakin berat. Gang itu sepi, hanya terdengar suara sandal bocah berlarian dari kejauhan dan gemericik air yang jatuh dari atap rumah-rumah tua. Aku berdiri di ujung gang, memandang ke arah rumahnya. Dari balik pagar kayu reot, samar-samar terlihat lampu minyak kecil yang menyala. Ada kehidupan di sana. Langkahku terasa pelan, hampir ragu, saat mendekat. Aku menatap rumah itu seperti menatap pintu masa lalu yang sudah lama terkunci. Di kepalaku, ratusan skenario berputar. Bagaimana jika dia tidak mengenaliku? Bagaimana jika dia menolak berbicara? Bagaimana jika aku salah orang? Tapi aku segera mengusir semua pikiran itu. Aku harus melangkah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengetuk pelan pintu kayu itu. Tok, tok, suaranya terdengar jelas di antara gerimis. Tak lama kemudian, pintu terbuka setengah. Bocah kecil yang pernah kulihat muncul, menatapku dengan mata polos dan penuh tanda tanya. "Iya, Kak," suaranya jernih. Aku tersenyum kaku. "Maaf, Nak, apakah kakekmu ada di rumah?" tanyaku perlahan, mencoba menjaga nada agar terdengar wajar. Bocah itu mengangguk cepat lalu berlari ke dalam sambil berteriak kecil. "Kek, ada tamu." Beberapa detik kemudian, sosok pria tua itu muncul di pintu. Ia mengenakan baju sederhana dan sarung lusuh, rambut putihnya sedikit acak-acakan. Tapi yang membuatku terpaku bukan penampilannya, melainkan tatapan matanya. Tatapan itu, hangat tapi sedikit ragu, seperti berusaha mengingat sesuatu yang lama hilang. "Maaf, Nak, ada perlu apa?" suaranya serak namun lembut. Aku menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Saya, relawan dari komunitas sosial," kataku spontan, meski kalimat itu terasa seperti tameng. "Saya sering keliling untuk bantu warga yang membutuhkan. Boleh saya berbincang sebentar?" Ia mengangguk pelan dan mempersilakanku masuk. Aku melepas sepatu dan melangkah masuk ke rumah kecil itu. Begitu masuk, aroma kayu basah bercampur minyak tanah menyambutku. Rumah itu sederhana sekali. Lantainya masih semen, dindingnya dari papan kayu yang sudah menghitam di beberapa bagian. Tapi ada kehangatan yang aneh, seperti rumah masa kecilku dulu. Di sudut ruangan, bocah kecil tadi duduk sambil bermain mobil-mobilan dari kayu. Pria tua itu mempersilakanku duduk di kursi bambu tua yang agak goyah. Ia menuangkan air minum ke dalam gelas enamel yang catnya sudah terkelupas. "Maaf,
Hanya ini yang ada, katanya dengan nada rendah. Aku menerima gelas itu dengan kedua tangan, dan saat itulah mataku menangkap sesuatu. Tangan kirinya, ada bekas luka panjang seperti terbakar. Luka itu tidak asing. Luka itu persis seperti luka yang dimiliki ayah, akibat kejadian waktu aku kecil saat ia menolong tetangga yang rumahnya kebakaran. Aku masih ingat betul, luka itu menjadi ciri khasnya. Tanganku refleks bergetar saat melihatnya. Kenapa diam, nak? Suara pria itu membuyarkan lamunanku. Aku buru-buru tersenyum dan mencoba menyembunyikan keguncangan batinku. Tidak apa-apa, Pak. Rumah Bapak hangat. Saya jadi teringat rumah masa kecil saya, jawabku pelan. Ia tersenyum samar, seolah memahami sesuatu yang tidak aku ucapkan. Percakapan kami mengalir pelan. Ia menceritakan bagaimana ia tinggal bersama bocah itu, anak yatim piatu yang ia rawat sejak bayi. Ia menyebutkan bagaimana hidupnya sehari-hari, mengamen di pasar untuk membeli beras, kadang bekerja serabutan jika ada warga yang membutuhkan. Tidak ada keluhan dalam suaranya. Hanya ketenangan seorang lelaki yang menerima hidup apa adanya. Sementara ia bercerita, aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cara ia mengusap rambut bocah itu dengan lembut, cara ia tertawa kecil ketika mengingat hal-hal sepele, hingga ekspresi matanya saat berbicara tentang masa lalu. Semua itu terlalu mirip ayah. Terlalu dekat dengan ingatan masa kecilku. Di tengah obrolan, bocah kecil itu tiba-tiba berlari ke arah pria tua itu dan memeluknya. Kek, jangan lupa nyanyi sebelum tidur. Ya, katanya riang. Pria itu tertawa pelan dan mengusap kepala bocah itu. Iya, nak, seperti biasa, jawabnya. Momen itu membuat hatiku bergetar hebat. Suara tawanya, nada suaranya, semuanya seperti menarikku kembali ke masa lalu, saat aku masih kecil dan selalu memeluk ayah sebelum tidur. Aku harus menunduk agar air mataku tidak terlihat. Aku tahu, di titik ini, aku sudah tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Ada sesuatu dalam diriku yang semakin kuat berkata, itu dia. Tapi aku juga tahu, aku harus berhati-hati. Aku datang bukan hanya sebagai anak yang rindu, tapi juga sebagai seseorang yang sedang menggali kebenaran yang mungkin akan mengguncang segalanya. Sebelum aku pamit, pria tua itu menatapku lama. Tatapan itu dalam, seolah mencoba membaca siapa aku sebenarnya. Terima kasih sudah datang, nak. Jarang ada orang yang mau sekadar singgah di rumah kecil seperti ini, katanya dengan suara pelan namun tulus. Aku tersenyum sambil menahan emosi yang hampir pecah. Saya yang berterima kasih, Pak. Boleh, saya datang lagi lain waktu, tanyaku hati-hati. Ia mengangguk pelan sambil tersenyum. Pintu ini terbuka untuk siapa saja yang datang dengan niat baik. Ketika aku melangkah keluar dan menutup pintu pelan, hujan gerimis sudah berhenti. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, tapi dadaku hangat. Rasanya seperti baru saja menapakkan kaki pertama ke dalam dunia yang selama ini hanya kubayangkan. Di ujung gang, aku berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah itu sekali lagi. Aku tahu, langkahku berikutnya tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dalam hati, aku berbisik lirih. Ayah, jika itu benar kamu, bersiaplah, aku akan menemukan semua jawabannya. Sejak pertemuan pertama di rumah kecil itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Setiap kali aku mengingat tatapan mata pria tua itu, suara tawanya, dan cara ia memperlakukan bocah kecil tersebut, ada perasaan hangat yang menyelinap diam-diam ke dalam dada. Seolah hatiku perlahan sedang dituntun mendekat ke masa lalu yang selama ini hanya bisa kurindukan dari kejauhan. Aku tahu, aku tidak bisa berhenti sampai di situ. Aku harus mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya untuk memastikan siapa dia sebenarnya, tapi juga untuk memahami hidup yang ia jalani selama bertahun-tahun ini. Hari-hari berikutnya, aku mulai rutin datang ke rumah itu. Awalnya hanya seminggu 2 kali, sekadar membantu membawa makanan atau berbincang ringan. Tapi entah bagaimana, kunjungan itu menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu setiap sore. Aku tidak lagi datang dengan rasa canggung seperti sebelumnya. Ada kedamaian aneh yang kurasakan setiap kali aku melangkah ke gang sempit itu. Seolah langkah kakiku tahu kemana arah pulang sebenarnya. Pria tua itu menerimaku dengan tangan terbuka. Ia tidak banyak bertanya tentang siapa aku sebenarnya, dan aku pun belum menceritakan siapa diriku. Hubungan kami tumbuh dalam keheningan yang hangat. Kami bicara tentang hal-hal kecil, cuaca, pasar, cerita bocah kecil yang ia asuh, atau sekadar duduk bersama menikmati sore sambil mendengar suara gitar tuanya yang dipetik perlahan. Bocah kecil itu, yang kini ku ketahui bernama Ilham, dengan cepat menjadi dekat denganku.
Setiap kali aku datang, matanya berbinar dan ia langsung berlari memelukku seperti aku bagian dari rumah itu. Ia sering bercerita dengan polos tentang kehidupan mereka. Bagaimana, kakek? Begitu ia memanggil pria tua itu, selalu memastikan ia makan dulu sebelum dirinya. Bagaimana mereka sering tidur hanya dengan lampu minyak karena listrik sering padam, dan bagaimana kakek selalu mengajaknya berdoa sebelum tidur. Suatu sore, aku datang lebih awal dari biasanya. Matahari masih cukup terang, tapi gang sudah mulai lengang. Dari kejauhan, aku melihat mereka berdua sedang duduk di teras rumah, dengan gitar tergeletak di pangkuan pria tua itu. Ilham duduk bersila di sebelahnya, tampak serius memperhatikan. Pria tua itu perlahan mengajari Ilham memetik gitar. Tangannya yang keriput memandu jari kecil Ilham dengan sabar, sesekali tertawa saat anak itu salah kunci. Pemandangan itu begitu sederhana, tapi entah kenapa membuat air mataku menetes tanpa terasa. Aku berdiri diam cukup lama, hanya menyaksikan. Dalam hatiku, terlintas bayangan masa kecilku sendiri, saat ayah mengajariku menyanyi dan bertepuk tangan mengikuti irama gitar. Suasana sore itu seperti potongan waktu yang hilang tiba-tiba kembali padaku, tapi kali ini aku hanya penonton. Kenapa diam di situ? Suara serak lembut itu membuatku tersadar. Pria tua itu rupanya menyadari kehadiranku. Ia tersenyum dan mempersilakan aku duduk bersama mereka. Aku mendekat dan duduk di teras bambu kecil yang mulai menghitam dimakan usia. Ilham langsung menarik tanganku dan dengan bangga berkata, "Kak Nadia, lihat, aku udah bisa petik satu lagu." Ia memetik gitar dengan cara sederhana tapi penuh semangat. Pria tua itu menepuk pundaknya dengan bangga. Sore itu kami bernyanyi bersama. Lagu yang dipilih adalah lagu anak-anak lama, lagu yang dulu sering dinyanyikan ayah untukku. Awalnya aku hanya ikut bersenandung pelan, tapi lama-kelamaan suara itu keluar dengan penuh perasaan. Aku melirik pria tua itu. Di matanya ada kilatan aneh, seperti seseorang yang sedang mendengar gema masa lalu. Tatapan kami bertemu sejenak, dan waktu terasa melambat. Ada sesuatu di balik pandangan itu, sesuatu yang dalam, hangat, dan menyentuh dasar hatiku. Hari mulai gelap, dan aku membantu mereka menyalakan lampu minyak. Rumah kecil itu terasa begitu hidup dalam kesederhanaannya. Ilham berlari ke dapur, mengambil piring-piring kecil dan mengajak kami makan bersama. Pria tua itu membagikan nasi dan lauk sederhana dengan tangan gemetar, tapi selalu memastikan piringku dan piring Ilham terisi lebih dulu sebelum dirinya. Aku perhatikan diam-diam, cara ia mengalah, cara ia tersenyum saat melihat kami makan dengan lahap. Semua itu memancarkan ketulusan yang tulus dan dalam. Setelah makan, kami duduk lagi di depan rumah. Angin malam berhembus pelan. Ilham tertidur di pangkuanku, sementara pria tua itu menatap langit malam yang penuh bintang. Suaranya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kadang, hidup membawa kita jauh dari tempat asal, nak. Tapi entah bagaimana, Allah selalu punya cara untuk mempertemukan kita kembali dengan hal-hal yang pernah kita cintai. Meski caranya tidak terduga. Kata-kata itu menembus dadaku. Aku menatapnya lama, hampir ingin mengucapkan kebenaran siapa aku sebenarnya. Tapi lidahku masih keluh. Ada ketakutan besar yang belum bisa kulepaskan, takut jika pengakuanku justru membuatnya menjauh. Jadi malam itu, aku hanya mendengarkan dalam diam, membiarkan kalimat-kalimatnya meresap ke dalam hati. Aku pulang malam itu dengan langkah pelan. Gang sempit itu kini terasa berbeda. Dulu terasa asing, kini terasa seperti jalan pulang menuju sesuatu yang telah lama hilang. Setiap batu, setiap sudut gang, kini menyimpan kenangan baru bersamanya dan Ilham. Aku bahkan mulai hafal suara langkahnya saat berjalan, suara pintu kayu rumahnya saat dibuka, dan aroma khas rumah itu yang hangat. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi oleh satu kesadaran yang tak bisa lagi kutolak. Aku tidak hanya ingin tahu siapa dia, aku ingin ada di sisinya. Entah sebagai siapa untuk saat ini, aku belum tahu. Tapi aku merasakan ikatan yang perlahan tumbuh, bukan karena belas kasihan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, seperti darah yang memanggil darah. Malam itu, sebelum tidur, aku memandang foto lama ayah yang masih tergantung di dinding kamarku. Air mata jatuh perlahan tanpa aku sadari. Ayah, jika itu benar kamu, aku tidak akan mundur. Aku akan mendekat, sedikit demi sedikit. Sampai kamu sendiri yang mengakuinya, bisikku pelan, dengan hati yang semakin mantap. Malam itu hujan turun deras, jauh lebih lebat daripada biasanya. Petir menyambar sesekali, menerangi langit Jakarta yang gelap dengan kilatan putih menyilaukan. Dari balik jendela apartemen, aku menatap derasnya hujan dengan perasaan yang tak menentu.
Sudah berminggu-minggu aku mendekati pria tua itu dan Ilham. Hari demi hari, ikatan kami semakin dalam. Tapi semakin aku dekat, semakin hatiku berteriak untuk mengungkapkan kebenaran. Ada perasaan yang selama ini kutahan rapat-rapat, perasaan rindu seorang anak pada ayahnya, yang kini sudah tak bisa lagi disembunyikan. Sejak awal aku mencoba menahan diri. Aku ingin mendekatinya perlahan, tidak gegabah, memastikan semuanya sebelum membuka tabir masa lalu. Tapi beberapa hari terakhir, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku yakin, ia juga merasakan sesuatu. Setiap kali aku datang, ada cahaya kecil di matanya. Seperti tatapan seseorang yang menemukan kembali sesuatu yang pernah hilang. Ia tidak pernah bertanya siapa aku sebenarnya, tapi cara ia memandangku, seolah ia sedang mencoba mengingat, mencoba menyatukan potongan-potongan masa lalu yang hampir pudar. Hari itu, aku menerima kabar yang membuat hatiku berdebar kencang. Ilham menelepon dengan suara panik, mengatakan bahwa kakek pingsan di jalan saat sedang mengamen. Ia dibawa ke klinik kecil di dekat pasar oleh warga sekitar. Aku langsung bergegas, tidak peduli hujan deras atau jalanan macet. Mobilku pacu secepat mungkin, dadaku sesak memikirkan kemungkinan terburuk. Sesampainya di klinik, aku melihat Ilham duduk di bangku ruang tunggu dengan mata merah sembab. Begitu melihatku, ia langsung memeluk erat tubuhku. Kak! Kakek jatuh. Dia nggak bangun, suaranya gemetar. Aku berusaha menenangkannya sambil menahan air mata yang hampir pecah. Perawat memberitahuku bahwa pria tua itu mengalami kelelahan parah dan tekanan darahnya drop. Ia harus diinfus dan dipantau. Aku masuk ke ruang perawatan pelan-pelan. Di sana, ia terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Tubuhnya tampak begitu rapuh di bawah cahaya lampu neon putih yang dingin. Pemandangan itu menghantamku dengan keras. Aku berdiri di samping ranjang, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Kamu harus hidup sekeras ini sendirian, bisikku lirih, hampir tanpa suara. Dalam hati, ada penyesalan besar yang selama ini kupendam. Penyesalan karena aku tidak mencarinya lebih cepat. Penyesalan karena membiarkan waktu menciptakan jarak yang begitu panjang di antara kami. Tiba-tiba, tangannya yang kurus bergerak pelan. Matanya terbuka setengah, dan ia menatapku dalam diam. Tatapan itu, tatapan yang sama seperti waktu aku kecil, ketika ia terbangun di malam hujan dan melihatku ketakutan di ranjang. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku duduk di kursi di samping ranjang dan menggenggam tangannya erat-erat. Tanganku gemetar, tapi aku tidak peduli. Pak, suaraku parau. Boleh saya tanya sesuatu? Ia hanya menatapku tanpa bicara, matanya sayu tapi penuh perhatian. Kenapa Bapak hidup sendiri seperti ini? Kenapa? Bapak nggak punya keluarga? Pertanyaan itu keluar begitu saja, meski sebenarnya aku ingin bertanya hal yang jauh lebih dalam. Ia menarik napas pelan, lalu dengan suara lemah ia menjawab, kadang, nak, hidup membawa kita ke jalan yang tak pernah kita rencanakan. Ada hal-hal yang harus kita relakan, bukan karena kita ingin, tapi karena itulah satu-satunya cara untuk melindungi orang yang kita sayangi. Kalimat itu menghujam tepat di dadaku. Air mataku mengalir deras. Aku tahu. Aku tidak salah. Itu ayahku. Hanya seseorang yang menanggung beban besar yang bisa berbicara dengan nada seperti itu. Suasana ruang perawatan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan deras yang menumbuk atap seng di luar. Dalam keheningan itu, aku menggenggam tangannya lebih erat dan berkata dengan suara bergetar. Kalau misalnya ada seseorang yang selama ini mencari Bapak, seseorang yang gak pernah berhenti berharap Bapak kembali, apa yang Bapak lakukan? Ia terdiam lama. Matanya menerawang jauh, seperti sedang membuka kembali pintu masa lalu yang sudah lama tertutup. Kalau seseorang itu benar-benar masih mencintaiku, katanya pelan, maka aku hanya bisa sujud bersyukur pada Allah karena diberi kesempatan kedua, meski aku mungkin sudah bukan siapa-siapa lagi. Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku hampir tak sanggup menahan diri. Aku menundukkan kepala, air mataku jatuh di punggung tangannya yang keriput. Suaraku tersendat. Aku anakmu. Kalimat itu akhirnya keluar, lirih tapi jelas. Ruangan itu mendadak terasa sepi sekali. Ia menatapku lama, matanya membesar, napasnya tercekat. Apa? Suaranya gemetar. Aku mengangguk sambil terisak. Aku Nadia, anakmu, yang kamu tinggalkan waktu umur 8 tahun. Wajahnya seketika pucat, lalu bergetar hebat. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia mengangkat tangannya pelan, menyentuh pipiku dengan sentuhan yang begitu hati-hati, seperti takut aku akan menghilang. Nadia, benar kamu. Nadia,
Suaranya parau, antara tak percaya dan bahagia. Aku langsung memeluknya erat, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tubuhnya rapuh, tapi pelukannya masih sama hangat seperti dulu. Tangisku pecah di dadanya. Semua rindu yang selama ini kutahan, semua penantian, semua pertanyaan yang tak terjawab, malam itu tumpah bersamaan. Ia juga menangis dalam pelukanku, bahunya bergetar hebat. Maafkan ayah, katanya berulang-ulang. Aku hanya menggeleng sambil memeluknya lebih erat. Aku nggak pernah berhenti nunggu ayah. Hujan di luar terus turun deras, seolah langit ikut menangis menyaksikan pertemuan kami. Dalam pelukan itu, waktu seakan berhenti. Aku tidak lagi peduli tentang masa lalu, tentang luka, atau tentang siapa yang salah. Yang penting saat itu hanyalah satu hal, aku telah menemukan ayahku kembali. Malam itu menjadi malam paling emosional dalam hidupku. Sebuah malam yang menghapus jarak bertahun-tahun, menghangatkan hati yang sempat membeku, dan menyatukan dua jiwa yang lama terpisah. Dan di dalam keheningan ruang perawatan itu, aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar. Pagi itu, udara terasa berbeda. Setelah malam penuh air mata dan pelukan yang tak terlukiskan, aku duduk di kursi ruang perawatan sambil menggenggam tangan ayah, pria tua yang selama ini kucari, kini terbaring di hadapanku dengan mata terbuka lemah, namun sorotnya penuh ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil, menimpa wajah keriputnya, seolah Allah sendiri sedang menyinari kembali hubungan yang pernah putus bertahun-tahun. Aku menghabiskan malam dengan duduk di sisinya. Ilham tertidur di bangku ruang tunggu, menggenggam gitar kecil peninggalan ayah yang baru saja ia pelajari. Aku memandangi wajah ayah lama sekali, seperti ingin menebus semua tahun yang hilang. Di dalam hati, ada kebahagiaan yang besar karena akhirnya aku bisa memanggilnya ayah lagi. Namun bersamaan dengan itu, ada perasaan lain yang pelan-pelan tumbuh. Perasaan bahwa cerita ini belum selesai. Ada rahasia besar yang selama ini membuatnya menghilang begitu lama, dan sekarang, waktunya telah tiba untuk mendengar semuanya dari mulutnya sendiri. Yah, suaraku pelan. Ia menoleh perlahan. Boleh aku tahu, sebenarnya apa yang terjadi dulu? Kenapa ayah pergi? Kenapa ayah memilih hidup seperti ini selama bertahun-tahun, tanpa pernah kembali? Pertanyaan itu keluar dengan suara bergetar, tapi aku menatapnya lurus. Aku sudah siap mendengar, seberat apapun jawabannya. Ayah terdiam lama. Napasnya berat, seolah sedang mencari keberanian untuk membuka kembali luka lama yang sangat dalam. Matanya menatap langit-langit putih, kemudian perlahan menutup sejenak sebelum berkata, Nadia, ayah nggak pernah ingin pergi. Waktu itu, semua terjadi terlalu cepat. Aku mencondongkan tubuh ke arahnya, menyimak setiap kata yang keluar dari bibirnya yang mulai kering. Malam itu, saat hujan deras, ayah dipanggil oleh adik ibumu, pamanmu, suaranya semakin berat. Dia bilang ada masalah besar di gudang perusahaan keluarga. Ayah datang tanpa curiga. Tapi ternyata itu jebakan. Degupan jantungku mulai meningkat. Aku menatapnya dengan mata membesar. Jebakan? Tanyaku pelan. Ia mengangguk perlahan. Pamanmu, dia meminjam uang dalam jumlah besar atas nama perusahaan keluarga. Ketika waktunya mengembalikan, ia tidak punya apa-apa. Untuk menutup jejak, dia membuat seolah-olah ayah yang membawa kabur uang itu. Ia memanipulasi rekening, memindahkan uang ke nama orang suruhannya, lalu menyebarkan kabar bahwa ayah kabur. Semua dilakukan begitu cepat dan rapi, bahkan ibumu pun dibuat percaya ayah bersalah. Aku menutup mulutku, mataku panas. Seluruh tubuhku merinding. Jadi selama ini, ayah difitnah oleh keluarganya sendiri? Tapi kenapa ayah tidak melawan? Kenapa ayah tidak pulang menjelaskan semuanya? Tanyaku dengan suara meninggi, bukan marah padanya, tapi marah pada keadaan. Ayah menarik napas panjang, menatapku dengan mata yang bergetar. Karena saat itu mereka mengancam akan mencelakai kamu dan ibumu kalau ayah buka mulut. Mereka bilang, jika ayah melapor atau kembali ke rumah, kalian berdua tidak akan pernah aman. Ayah, waktu itu tidak punya kekuatan. Semua bukti sudah mereka atur. Satu-satunya jalan untuk menjaga kalian tetap hidup, hanyalah menghilang. Air mataku jatuh deras tanpa bisa ditahan. Aku menunduk, menggenggam tangannya lebih erat. Jadi ayah, pergi untuk melindungi kami, tanyaku terisak. Ia mengangguk lemah. Ayah menanggung semua fitnah itu sendirian. Nak, ayah bekerja serabutan, lalu akhirnya mengamen untuk bertahan hidup.
Ayah tidak ingin kalian menemukan ayah dalam keadaan seperti ini. Ayah tidak ingin kamu malu punya ayah seperti pengamen tua. Suaranya pecah. Jangan bilang begitu. Aku hampir berteriak sambil menggeleng kuat-kuat. Aku nggak pernah malu. Ayah tahu nggak? Aku mencarimu bertahun-tahun. Aku berdoa setiap malam pada Allah supaya ayah kembali. Aku tumbuh dengan rindu yang nggak pernah padam. Aku nggak peduli ayah miskin atau kaya. Aku cuma ingin ayah ada. Suaraku hancur, dan aku memeluknya lagi sambil menangis. Ayah ikut terisak. Maafkan ayah, nak. Ayah terlalu takut. Tapi saat ayah melihatmu di jalan waktu itu, saat kamu berhenti di mobil dan menatap ayah, hati ayah langsung mengenalmu. Tapi ayah takut mendekat. Ayah merasa nggak pantas. Ayah pikir kamu sudah bahagia tanpa ayah. Aku menggeleng sambil menggenggam wajahnya. Aku nggak pernah bahagia sepenuhnya tanpa ayah. Lubang itu selalu ada. Suasana ruang perawatan berubah menjadi lautan emosi yang dalam. Setiap kata terasa seperti membuka luka lama dan menutupnya kembali dengan pelukan yang hangat. Ilham terbangun dan masuk ke ruangan. Begitu melihat ayah sadar, wajahnya langsung bersinar. Ia berlari memeluk pria tua itu. Kakek, aku takut tadi. Ayah mengusap kepala Ilham dengan lembut. Aku melihat pemandangan itu dengan air mata yang masih membasahi pipi. Dia bukan darah dagingku, kata ayah pelan sambil menatapku. Aku menemukannya terlantar di pasar waktu masih bayi. Sejak itu, dia jadi teman ayah dalam kesepian. Dia penyelamat ayah dalam sunyi, Nadia. Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Tiba-tiba semua potongan puzzle itu menyatu dengan jelas. Aku kini benar-benar mengerti alasan dibalik semua kepergiannya, penderitaannya, dan kehidupannya selama ini. Bukan karena ia melarikan diri, tapi karena ia memilih berkorban dalam diam demi melindungi keluarga yang ia cintai. Aku menatapnya lama, lalu dengan suara tegas namun penuh kasih, aku berkata, Ayah, mulai hari ini, kamu nggak sendiri lagi. Aku di sini. Aku anakmu. Dan kita akan hadapi semua ini bersama. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca, kemudian memejamkan mata sambil berbisik lirih. Alhamdulillah, Allah Maha mendengar. Suaranya bergetar, penuh syukur. Tanganku tetap menggenggam tangannya erat, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa utuh. Di luar, hujan mulai mereda. Matahari perlahan menembus awan, memantulkan cahaya hangat ke dalam ruangan kecil itu. Seolah alam ikut menyaksikan penyatuan kembali ayah dan anak yang terpisah oleh fitnah, waktu, dan jarak. Malam panjang pencarian itu akhirnya sampai pada jawaban, bukan dengan kebencian, melainkan dengan pelukan, air mata, dan keikhlasan. Aku tahu hidup kami tidak akan langsung mudah. Akan ada kenyataan dan pertarungan yang harus kami hadapi setelah ini. Tapi saat tanganku menggenggam tangan ayah dengan erat, aku yakin, apapun yang datang nanti, kami akan melaluinya bersama. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi sendiri.